Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan harus sehat dan bismillah sehat ya. Insya Allah. Anak-anak, marilah pada pagi hari ini kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT dan senantiasa bersyukur dan tak lupa kita berdoa ya, karena Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Di masa pandemi ini kita masih bisa bertemu walaupun masih secara virtual. Tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, bismillah. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menganugerahkan kepada kita, ya, membimbing kita ke jalan yang terang dari alam yang gelap, ya, sehingga kita bisa belajar walaupun di masa pandemi saat ini. Anak-anak, ini Ibu ada titipan, seandainya ada teman-temanmu atau adik-adik kelasmu atau tetangga atau saudara, ya, jika ingin mencari sekolah yang bagus, ini kita berikan solusinya, ya. Di SMK Waitansim dengan 3 kompetensi kejuruan, yaitu OTKP, multimedia, dan AKL, ya. Kemudian untuk persyaratannya berkaitan dengan penjelasan dari sekolah di SMK Wahid Hasim ini, bisa langsung ke sekolah di Jalan Sidoto Wetan Baru nomor 37 Surabaya, atau melalui website SMK Wahid Hasim, dan bisa juga melalui email. Bahkan bisa menghubungi langsung di nomor telepon SMK Wahid Hasim ini, bahkan ada WhatsApp-nya ya, WhatsApp-nya. Ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi OTK Kepegawaian, mata pelajaran OTK Kepegawaian, ya, di hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 ini. Namun kita masih ingat ya, jangan lupakan visi dari SMK Wetasim. Apa anak-anak? Ya, ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah pangkat dan jabatan. Ya, tujuannya ya kalian akan diharapkan bisa mengidentifikasikan pangkat dan jabatan pegawai. Tujuannya adalah kalian memahami pengertian pangkat dan jabatan pegawai dan mampu membedakan antara pangkat dan jabatan pegawai baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta. Sekarang kita lihat apa pangkat dan jabatan itu. Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Maksudnya dasar penggajian itu apa, Bu? Ya dasar nantinya kalau kalian kerja di suatu instansi pemerintah, kalau kalian punya pangkat tersendiri atau kedudukan tersendiri, ya tentu saja akan membedakan gaji ya, gaji yang kalian dapatkan. Semakin tinggi pangkat atau jabatan yang kalian pegang atau kalian nikmati, ya tentu akan semakin besar pula tanggung jawabnya. Nah, kemudian jabatan itu apa, Bu? Yang dimaksud dengan jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kalau dalam pegawai negeri sipil, jabatan itu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam kerangka suatu satuan organisasi. Nah, semakin tinggi jabatan yang dipegang oleh seseorang, maka dia juga akan punya kedudukan yang menunjukkan tugasnya semakin berat, tanggung jawabnya juga semakin besar, wewenangnya juga semakin luas, dan haknya seorang PNS atau pegawai ya, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta. Kita ambil contoh, kalau dia punya kedudukan atau jabatan sebagai seorang manajer ya, maka apa haknya, apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa wewenangnya. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan ya. Nanti kalau kalian sudah bergabung atau berkecimpung di lingkungan masyarakat, kalian akan paham apa kedudukan saya, apa jabatan saya, apa tanggung jawab saya. Ya, itu kalian sendiri akan bisa merasakan ya anak-anak ya. Makanya di SMK ini beda di SMA karena nanti ada istilahnya
magang atau prakerin atau OJT on the job training ya, atau istilah keren disebut dengan PSG atau PKL kalau zaman dulu. Sekarang kita lihat juga apa sih jenis-jenis jabatan itu ya, ada jabatan struktural, secara struktur organisasi itu sudah tercantum, dan ada jabatan secara fungsional. Jadi jabatan berdasarkan fungsinya itu apa ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kenaikan pangkat. Apa Bu kenaikan pangkat? Ya, kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap instansi tertentu. Ya, ini di lingkungan mana Bu? Di lingkungan tentara ya, bisa di lingkungan PNS sendiri itu sendiri, bahkan di lingkungan swasta pun juga ada yang disebut dengan kenaikan pangkat. Awalnya dari pegawai biasa rendahan naik menjadi eh, staf ya, naik lagi menjadi kepala bagian atau kepala seksi, kemudian naik lagi menjadi manajer atau wakil direktur dan sebagainya ya, tergantung kebijaksanaan dari perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis kenaikan pangkat itu apa saja Bu? Ada kenaikan pangkat reguler ya, secara umum. Ada kenaikan pangkat karena pilihan, ada kenaikan pangkat secara istimewa, ada kenaikan pangkat pengabdian berdasarkan apa pengabdiannya, berdasarkan dia mengabdi di sana selama beberapa puluh tahun. Kemudian ada kenaikan pangkat anumerta karena tugasnya yang sampai meninggal ya, sehingga dia berjasa. Nah, ini masuk dalam kemiliteran ya anak-anak ya. Kemudian ada pangkat dalam tugas belajar ya, mungkin tugas belajarnya sampai ke luar negeri ya, karena untuk mencapai karir. Kemudian kenaikan pangkat selama menjadi pejabat negara. Kemudian misalnya menteri ya, misalnya seperti Bu Risma sekarang naik ya, pangkat menjadi apa? Menteri Sosial yang sama menjadi siapa? Wali kota. Kemudian kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk. Ya, ini artinya mendapatkan tugas ya di luar selain dia sebagai pegawai atau pejabat di instansi yang bersangkutan. Kemudian kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer, mamil ya. Nanti lebih luas anak-anak ya. Kemudian kenaikan pangkat sebagai penyelesaian ijazah. Nah, ini anak-anak makanya jangan meremehkan sekolah kalian. Walaupun secara daring ya, walaupun lulusan tahun 2019 hingga 2020 ini istilahnya ijazahnya karena COVID, karena pandemi, ya, jangan meremehkan karena ijazah sangat penting bagi kalian untuk masa depan kalian ya. Kalau bisa lanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ya, raih cita-citamu, bahagiakan orang tuamu, namun jangan lupa ya, tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenaikan pangkat karena hal yang lain, artinya bisa karena like and dislike, disuka dan tidak disuka. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini tadi sama ya. Kemudian penilaian jabatan dalam badan eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini disebut ada jabatan, ada pangkat, ada golongan, ada jabatan negerinya apa, jabatannya apa, misalnya kepala sekolah, pangkatnya apa, ya, penata muda atau pengatur muda, kemudian golongan berapa, karena kalau PNS ada golongan 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian jabatan di negeri itu apa lagi ya, mereka lebih tinggi. Kemudian jenis kenaikan pangkat yaitu secara mandiri dan istimewa, pengabdian, emerita, tadi sudah termasuk ya anak-anak ya. Nah, kemudian diatur dalam pasal berapa PP atau peraturan pemerintah nomor berapa Bu ya, ya ada ini salah kurang sedikit anak-anak ya, ya tahun 77 ya, bahwa pangkat merupakan kedudukan yang menentukan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian ya. Ini aku ada A, B, C, D, ada 10, 5, 1, 7, ini apa Bu? Nah, nanti berdasarkan apa kriteria ya. Anak-anak, Ibu rasa pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas pada pagi hari ini, kalian cari contoh-contoh pangkat dan jabatan di lingkungan PNS, ya, baik swasta maupun pegawai negeri, ya. Buat secara kelompok, ya, dikoordinir oleh ketua kelas nanti kalau pengumpulannya. Waktunya 3 hari setelah pelajaran ini berakhir.
Sekian anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan juga sholat 5 waktu.